Laras menjua-jua. Perkenalkan, nama saya Grace Yose Silaban dengan nomor induk mahasiswa 190703024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tradisi lisan, ciri-ciri serta wujud dari tradisi lisan. Yang pertama, pengertian tradisi lisan. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat itu. Sedangkan lisan adalah ungkapan langsung yang disampaikan seseorang kepada lawan bicaranya. Maka dari pengertian tradisi dan lisan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tradisi lisan atau sering juga disebut tradisi budaya adalah kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun ke media lisan dari satu generasi ke generasi lain, baik tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan atau verbal, maupun tradisi lain yang bukan lisan atau non-verbal. Berikutnya adalah ciri-ciri dari tradisi lisan. Yang pertama, tradisi lisan merupakan kegiatan budaya atau kebiasaan yang diturunkan dengan media lisan, baik ada maupun tidak ada unsur verbal dalam wujud kegiatan budaya tersebut. Yang kedua, memiliki performansi. Kegiatan atau peristiwa sebagai konteks penggunaannya ciri-ciri berfungsi untuk membedakan mana lingkup tradisi lisan, apakah suatu tradisi termasuk ke dalam lingkup sastra lisan, folklor lisan, dan folklor sebagai lisan. Ketiga, dapat diamati dan ditonton. Ciri ini menyatakan tradisi lisan memiliki pelaku dan penonton. Ciri ini harus menggunakan metode observasi dengan teknik penghangatan data dengan cara rekam audio visual. Ciri yang keempat, bersifat tradisional. Tradisi lisan itu harus mengandung unsur etnik atau tradisional. Ciri yang kelima, diwariskan secara turun-temurun. Tradisi lisan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, opera Batak yang didirikan tahun 1920-an sudah diwariskan lebih dari 3 generasi. Ciri berikutnya, proses penyampaian dari mulut ke telinga. Ciri ini yang dapat mengkategorikan kebiasaan atau budaya bukan lisan atau non-verbal culture sebagai tradisi lisan karena prosesnya dari mulut ke telinga. Ciri yang ketujuh, mengandung nilai-nilai dan norma budaya untuk menata kehidupan masyarakat dan menyelesaikan masalah kehidupan dengan arif. Ciri yang kedelapan, memiliki versi-versi. Artinya, tradisi lisan memiliki ragam bentuk atau varian yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Ciri yang kesembilan, milik bersama komunitas tertentu. Sebagaimana disebut sebagai milik bersama dikarenakan sifatnya lisan dan anonim. Dan ciri yang ke-10, berpotensi direvitalisasi dan diangkat sebagai sumber industri budaya. Artinya, tradisi lisan dimanfaatkan sebagai sumber industri kreatif. Jadi yang berikutnya adalah wujud dari tradisi lisan. Tradisi lisan itu berbahasa dan beraksara. Yang misalnya, tradisi yang menggunakan bahasa etnik atau bahasa daerah dan tradisi beraksara lokal. Misalnya, perhalaan Batak, Tarombo, Marga, dan mantra dalam pengobatan dukun. Tradisi itu berkesusastraan lisan. Misalnya, perumpamaan, peribahasa rakyat, tradisi, penyebutan ungkapan tradisional, teka-teki, berpuisi rakyat, bercerita rakyat, nyanyian rakyat, dan menebalkan gelar bangsawan. Baik, sebagai contoh wujud dari tradisi lisan tersebut, maka dapat kita saksikan video berikut ini.
Pos doroh aku pas bisa ditepi. Kalau mau ngadi dia tahu mereka ngaco. Tidak.